Asal-usul nama kota Pekalongan yang dulunya hanya disebut sebagai kota batik, kini telah berubah menjadi The World City of Batik. Kota Pekalongan adalah kota yang terletak di utara Pulau Jawa, berdekatan dengan kota Pemalang, Tegal, dan Semarang. Kota ini memang kota yang tidak terlalu besar, sehingga banyak orang sulit untuk mengetahui di mana tempatnya. Kota Pekalongan berada di Provinsi Jawa Tengah yang beribu kotakan Semarang. Sebagai kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah, bisa dipastikan penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai penghubung komunikasinya sehari-hari. Bahasa Jawa logat Pekalongan agak sedikit berbeda dengan bahasa Jawa lain seperti Jogja atau Solo yang cenderung lebih halus. Pekalongan, sebuah nama yang unik. Bagaimana asal-usul nama kota ini? Mari kita simak. Nama kota Pekalongan berasal dari nama topo ngalongnya Joko Bau atau Bau Rekso, putra Kiai Cempaluk yang dikenal sebagai pahlawan daerah Pekalongan. Di kemudian hari ia menjadi pahlawan kerajaan Mataram, yang konon ceritanya berasal dari Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Suatu ketika ia disuruh oleh pamannya Ki Cempaluk untuk mengabdi kepada Sultan Agung Raja Mataram. Joko Bau mendapat tugas untuk memboyong Putri Rantansari dari Kalisalak Batang ke istana. Akan tetapi Jaka Bau jatuh cinta pada putri tersebut. Sebagai hukumannya, Jaka Bau diperintahkan untuk mengamankan daerah pesisir yang terus diserang oleh bajak laut Cina. Ia kemudian bersemedi di hutan Gambiran. Setelah itu, Joko Bau berganti nama menjadi Bau Rekso dan mendapat perintah dari Sultan Agung untuk mempersiapkan pasukan dan membuat perahu untuk membentuk armada yang kemudian melaksanakan serangan terhadap kompeni yang ada di Batavia tahun 1628 dan 1629. Setelah Bau Rekso mengalami kegagalan, Bau Rekso memutuskan untuk kembali dan bertopo ngalong, bergelantung seperti kelelawar di hutan Gambiran. Di dalam tapanya tersebut, tak ada satupun yang bisa mengganggunya termasuk Raden Nganten Dewi Lanjar, Ratu Segoro Lor, dan prajurit silumannya. Pada akhirnya, karena kekuatan goibnya yang sangat luar biasa, maka Dewi Lanjar pun bertekuk lutut dan akhirnya Dewi Lanjar dipersunting oleh Joko Bau. Satu-satunya yang bisa mengganggu topo ngalongnya Joko Bau adalah Tan Kuijan yang mendapat tugas dari Mataram. Kemudian Tan Kuijan dan Joko Bau sowan ke Mataram untuk menerima tugas lebih lanjut. Dari asal topo ngalong inilah kemudian timbul nama Pekalongan. Munculnya nama Pekalongan menurut versi ini pada era Sultan Agung dan dalam sejarah Bau Rekso dinyatakan gugur pada tanggal 21 September 1628 di Batavia dalam peperangan melawan VOC. Tempat topo ngalongnya Joko Bau tersebut dipercayai tempatnya berbeda-beda, antara lain di Kesesi, Wiradesa, Ulu Jami, Comal, alun-alun Pekalongan, dan Selamaran. Berikut berbagai asal kata Pekalongan. Nama Pekalongan semula dari daerah Wonocolo, kota Surabaya, Jawa Timur. Sejak zaman Majapahit, nama Pekalongan sudah ada di daerah tersebut, dan orang-orang di tempat itu pun banyak yang pindah ke lain tempat, dan kemudian nama Pekalongan digunakan untuk nama sebuah kecamatan di kota Netro Lampung. Kota Pekalongan, asal kata pek atau along. Kata pek artinya teratas, pakde atau siwo, luru, mencari atau apik. Sedang kata along yang artinya halong dalam bahasa sehari-hari nelayan yang berarti dapat banyak. Kemudian kata pek along artinya mencari ikan di laut dapat hasil. Dari pek halong kemudian menjadi apek halongan atau Pekalongan. Oleh masyarakat Pekalongan sendiri, kata Pekalongan dikromokan menjadi penghasilan, angsal atau dapat. Kemudian dijadikan lambang kota Pekalongan yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
daerah Kota Besar Pekalongan tanggal 29 Januari 1957 dan diperkuat dengan tambahan lembaran daerah Swatantra tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 15 Desember 1958 seri B. Kemudian disahkan oleh Mendagri dengan keputusan tanggal 4 Desember 1958 serta mendapatkan persetujuan pengusaha perang daerah Teritorium 4 dengan keputusan tanggal 18 November 1958. Kata Pekalongan. Asal kata pek dan kalong, kata halong adalah bahasa Jawa, dianggap berasal dari kata dasar long artinya mengurangi, dan dalam bentuk pasif kalong yang berarti berkurang. Sementara kata pek atau ame seperti yang tercemin dalam ungkapan kata ame iwak atau menangkap ikan diduga berkaitan dengan bahasa nelayan lokal. Adapun kata kalong berasal atau berarti pula sejenis satwa kelelawar besar yang secara simbolis diartikan sebagai kelompok rakyat kecil atau golongan orang tertentu yang suka keluar untuk bekerja di malam hari seperti nelayan. Lambang kota Praja Pekalongan tempo dulu yang disahkan pemerintah Hindia Belanda dengan keputusan pemerintah tahun 1931. Menurut keterangan Dik Rul Jr. dalam nama Pekalongan berasal dari perkataan along, artinya banyak atau berlimpah-limpah atau lancar atau beruntung, berkaitan dengan penangkapan ikan atau hasil laut dengan menggunakan pukat tarik atau jala. Dengan demikian, sesuai dengan moto yang tertulis di bawah perisai lambang kota Praja Pekalongan zaman dulu, berarti Pekalongan, yakni tempat di tepi pantai untuk menangkap ikan dengan lancar dengan menggunakan pukat tarik atau jala. Menurut Kiai Raden Masrur Hasan, keturunan Sunan Sendang, yaitu Raden Nur Rohmat, di Sendang Dhuwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Pekalongan berasal dari istilah para santri kalong karena tidak bermukim di pesantren di bawah asuhan Raden Joko Cilik yang akhirnya juga disebut sebagai Mbah Masjid. Dari asal kerajaan bernama Pukialong kemudian menjadi kata Pekalongan, dan menurut naskah kuno Sunda dari akhir abad ke-16 koleksi perpustakaan Boldin di Inggris. Di dalam naskah tersebut menceritakan perjalanan Pujangga Manik, orang pertama terpelajar dari Sunda, mengunjungi beberapa daerah di Pulau Jawa, di antaranya beberapa tempat di kawasan Brebes, Pemalang, Batang, dan Pekalongan. Kendati tidak singgah di Pekalongan, namun dalam penuturan perjalanannya di tempat daerah ini, sang pujangga tidak lupa menyebut nama Pekalongan. Penyebutannya nama Pekalongan dalam naskah Pujangga Manik tersebut dapat dipandang penyebutan nama Pekalongan paling tua dalam naskah pribumi. Nama kota Pekalongan ternyata juga disebut dalam sumber sejarah kuno asal Tiongkok pada dinasti Ming. Sumber ini menuturkan bahwa pada tahun ke-7 masa pemerintahan Kaisar Sun Xuante tahun Masehi 1433, orang Jawa telah datang mempersembahkan upeti dan memberikan sebuah keterangan pertama zaman Yungkang dari masa pemerintahan Kaisar Xionti dari dinasti Han. Di negeri mereka terdapat 3 jenis penduduk. Pertama, orang-orang Tionghoa bertempat tinggal untuk sementara waktu, pakaian dan makanan mereka bersih dan sehat. Kedua, para pedagang dari negeri-negeri lain yang telah lama menetap, mereka ini juga sopan santun dan bersih. Ketiga, adalah penduduk pribumi yang dituturkan sangat kotor dan makan ular, semut, dan serangga. Perwujudannya gelap kehitam-hitaman. Satu hal yang aneh adalah karena mereka berpandangan sebagai kera dan berjalan dengan kaki telanjang. Jika ayah atau ibu mereka meninggal, mereka dibawa ke hutan belantara dan kemudian dibakar. Salah satu kerajaan mereka dinamakan Pukialong. Di samping itu, ada orang yang menyebutnya Hikyang atau Junta. Menurut Profesor D.G. Lerel dalam bukunya berjudul dalam sejarah dinasti Ming tersebut adalah Pekalongan.
Tetapi masih ada beberapa versi lain tentang terciptanya nama kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut. Cerita 1, Legok Kalong. Dalam lakon ketoprak yang pernah dipagelarkan di Pekalongan oleh siswa Budoyo, lakonnya diambil dari hasil karya Raden Sudibyo Sujohadilogo. Di antaranya mengisahkan peristiwa keberhasilan Joko Bahu putra Kiai Cempaluk memenggal kepala JP Cun dari VOC. Kepala tersebut dibawanya pulang untuk disowankan kepada Sultan Agung dan dalam perjalanan direbut oleh Mandurarejo. Karena tidak mempunyai cukup bukti, maka Joko Bahu bertapa kembali di daerah selatan Pekalongan. Dari kata Legok Kalong inilah kemudian timbul nama Pekalongan di desa Legok Kalong. Dari nama desa itu kemudian menjadi Pekalongan. 2. Kalingga. Konon sebagian masyarakat Pekalongan beranggapan bahwa letak kerajaan Kalingga adalah di desa Linggoasri, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dari Kalingga inilah kemudian dihubungkan dengan kata kaling, keling, kalang, dan akhirnya menjadi kalong. Akhirnya dari kata kalong tersebut kemudian timbullah nama Pekalongan, karena kerajaan Kalingga itu dikenal pada abad. Maka timbulnya nama Pekalongan menurut versi ini seputar abad 6 dan 7. Ketiga, kalong atau kelelawar. Pekalongan berasal dari kata kalong, kelelawar, karena di Pekalongan dulunya banyak binatang kelelawar atau kalong, terutama di Gesesi tempat kelahiran Joko Bahu putra Kiai Cempaluk. Dalam versi yang sama, tetapi berbeda tempat, dikisahkan bahwa di sepanjang kali Pekalongan, Kergon, di tempat tersebut dulunya ada pohon selumpring dan banyak kelelawarnya. Begitu juga di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan terdapat banyak pohon randu, gembiang, dan banyak dihuni kelelawarnya, dan dijadikan pedoman bahwa daerah yang banyak dihuni kelelawar adalah daerah pantai. Dari banyaknya kelelawar atau kalong tersebut kemudian berubah menjadi nama Pekalongan. Nama Pekalongan tersebut dikenal seputar abad zamannya Bau Rekso. Yang keempat, kalang. Asal kata Pekalongan berasal dari Kalingga dan berubah menjadi kata keling, kemudian berubah lagi menjadi kalang. Kata kalang tersebut ada beberapa pengertian, yaitu hilir mudik, nama sejenis ikan laut cakalang, gelanggang, sekelompok, atau diasingkan di Selong. Di dalam salah satu cerita rakyat daerah Pekalongan, ada hutan atau semak-semak yang banyak setan atau siluman, dan tempat tersebut sangat ditakuti oleh siapapun. Kemudian tempat tersebut dipergunakan untuk pembuangan sebagai hukuman bagi orang-orang yang membangkang atau membahayakan pada kerajaan Mataram. Dari kata kalong tersebut kemudian menjadi Pekalongan. Dari berbagai macam asal-usul nama kota Pekalongan yang saya sebutkan di atas, itu terbukti bahwa kota Pekalongan telah lama berdiri, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mengenalnya lebih dalam. Sejarah dengan rebrandingnya sebagai The World City of Batik, maka kota Pekalongan siap menyambut kedatangan Anda untuk menikmati atmosfer baik di kota ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.